Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di sini, Edi Rahmat. Mudah-mudahan teman di sana selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Di sini, di lahan budidaya kemangi ini yang selalu setiap hari kita memanennya, kita akan berbagi-bagi pengetahuan bersama teman-teman. Mudah-mudahan menjadi suatu inspirasi usaha buat teman-teman di sana. Pada kesempatan yang berbahagia ini, ingin saya berbagi pengalaman tentang cara mengikat kemangi setelah dipanen atau setelah dipetik. Gunanya untuk ketika kita jual nanti, kemangi tersebut sudah berupa ikatan. Jadi kita tidak menjualnya secara per kilo. Ini adalah kelebihannya ya teman-teman. Jadi kemangi kalau di tempat saya itu dijual per ikat, tidak menggunakan satuan kilo. Suatu keuntungan untuk kita semua di sini selaku petani kemangi. Kemangi tidak memerlukan kilo, artinya dijual per ikat, dan per ikatnya itu bisa mencapai 2.000 hingga 5.000 rupiah. Bagaimana nanti cara mengikatnya? Teman-teman bisa simak dan saksikan di video ini ya. Dan sudut ini adalah petak yang kemarin 5 hari lalu sudah saya upload videonya. Ini sudah nampak pertumbuhannya sangat bagus Mas Bro. Tidak memerlukan waktu lama. Kemangi ini sudah berdaun hijau, artinya bertunas lagi. Dan ini kita akan menjadi panen lagi ya Kang Bro. Jadi tidak perlu waktu yang lama, karena kita hanya memerlukan tunas daun mudanya. Seperti kita ketahui bersama bahwa semuanya suka tunas daun muda, tentunya lebih seger dan lebih enak. Oke Mas Bro, kita lanjut proses pemangkasan atau pemotongan, bisa juga disebut dengan metik ini ya. Ini yang kita pilah di sini adalah batang yang sekira sudah mampu untuk dipanen, tidak terlalu muda ataupun tidak terlalu tua. Dan biasanya juga ada bunga-bunga muda di situ yang tidak kita ikut sertakan ya. Oke ya, setelah itu kita akan melakukan proses pengikatan. Pada kesempatan ini ada dua cara mengikat hasil panen tersebut. Pertama menggunakan tali, dan yang keduanya menggunakan karet. Ini adalah cara pertama menggunakan tali apabila kita terpaksa tidak ada karet. Sangat direkomendasikan menggunakan karet gelang saja teman-teman ya, karena ini di lokasi, terus kebetulan ada orang yang beli datang ke lokasi, kita nggak membawa karet. Akhirnya kita ikat menggunakan tali seperti ini, sederhana sekali, seperti ikatan biasa aja. Kita buat satu ikatan, atau kalau di tempat saya disebutnya satu unting. Jadi seperti yang saya kemukakan sebelumnya, bahwa kemangi ini dijual per ikat, tidak per kilo ya teman-teman. Dan barusan adalah dipraktekkan oleh kawan saya Pak Subur, dan ini saya sendiri Mas Bro. Kita coba mengikatnya seperti ini, sangat mudah sekali Mas Bro. Ya kurang lebih isinya sekitar 15 sampai 20, terkadang juga saya isi sampai 25 supaya pelanggannya seneng. Ini adalah cara khas saya mengikat dengan tali, tapi nanti juga akan saya perlihatkan mengikatnya dengan karet gelang. Saya selalu memberikan lebih apabila kalau di pasar itu isinya hanya 15 sampai 20 batang, di sini saya berikan 25 sampai 30 batang untuk pelanggan biar lebih senang ya Mas Bro. Dan ini adalah contoh cara mengikat kemangi menggunakan karet gelang. Ketika kita sampai di rumah, kita masih memilah Mas Bro, karena biasanya kalau dari ladang itu kemangi itu dipotong secara bersamaan. Sering ikut serta di sini, terkadang ada hama seperti ulat ataupun semut. Terkadang juga batang kuning atau layu ikut terbawa. Juga kita di sini melakukan penyortiran terhadap daun-daun yang tidak pas untuk dijual, itu kita sortir di sini di rumah biar lebih detail. Lalu pada bagian bawahnya kita ratakan seperti itu menggunakan tangan. Selanjutnya kita ngambil satu karet gelang, kita cukup melipatnya seperti ini, kita taruh di bagian bawahnya. Sangat mudah Mas Bro. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa kemangi ini dijual itu secara per ikat, tidak dengan per kilo ya. Seperti ini Mas Bro, cukup simpel dan sederhana sekali, dan semuanya saya yakin pasti bisa ini kalau hanya begini saja. Ini adalah satu ikatan sembari kita pilah. Terkadang terdapat
bunga atau daun-daun kering, ya daun layu ataupun daun yang tidak pas ikut terbawa. Jadi waktu kita jual itu benar-benar dalam keadaan yang baik dan masih fresh ataupun segar. Jangan segan-segan atau jangan bosan-bosan untuk selalu menyotirnya, ya, menyotirnya seperti ini, sehingga ini pantas ataupun patut untuk kita jual, ya, dan akhirnya pelanggan pun menjadi puas. Pada bagian ini agak berbeda dengan cara sebelumnya. Kita harus paham dengan kriteria atau kebiasaan penduduk di suatu daerah. Ada aja seperti di tempat saya ini, ada yang suka atau selera dengan batang kemangi itu ketika diikat terlihat batangnya berbeda dengan cara sebelumnya. Cara sebelumnya yaitu seluruh bagian daun dan batang kita ikat menjadi satu. Sedangkan pada bagian ini batang harus terlihat dalam ikatan. Jadi kita harus menyotirnya seperti ini atau membuang daun yang berada di batang bawah, kemudian kita mengikatnya. Jadi kita selaku penjual itu harus paham apabila ada kriteria yang diminta oleh pembeli ataupun bakul di suatu daerah. Ini yang di tempat saya ada dua cara. Yang pertama yang sebelumnya saya sampaikan itu diikut sertakan seluruhnya, dan yang satunya kita masih sortir lagi bawahnya seperti ini. Pelanggan di tempat saya kurang suka atau tidak suka kalau batang kemanginya itu tidak terlihat. Akhirnya kita pun harus bisa membuat pelanggan itu menjadi puas dengan produk kita. Jadi di sini diperlukan ketelatenan, ya Mas Bro. Ini sangat menunjang sekali kualitas dan nilai jualnya, Mas Bro. Dan akhirnya seperti ini, batang terlihat, lalu kita ikat menggunakan karet gelang seperti biasa. Oke, jadinya seperti itu teman-teman ya, sangat mudah sekali. Kalau di bagian ini intinya adalah bagian batang bawah kemangi tersebut terlihat oleh si pembeli. Jadi masing-masing daerah, masing-masing pasar atau masing-masing penduduk itu mempunyai selera yang berbeda-beda. Sebagai penjual kita harus tahu ya dan bisa mengkondisikan. Juga selalu berikan lebih agar pembeli suka dengan dagangan kita. Disinilah kelebihannya budidaya kemangi itu. Apabila kita panen dia tidak perlu ditimbang. Jadi yang dijual itu per ikat, tidak menggunakan timbangan seperti halnya dengan tanaman yang lain yang memerlukan timbang atau liter. Di sini hanya perlukan ikatan. Oke ya teman-teman. Dan inilah sore kita ladang kita, kebun kita. Prediksi kita ini kita masih akan lanjutkan lagi pemanenan ini terus menerus setiap harinya. Isinya jelas jumbo Mas Bro. Ini karungnya yang kita gunakan karung besar Mas Bro, karung warna biru. Tentunya teman-teman di sana sudah sangat paham dengan karung yang berlis biru ini dengan muatan yang begitu banyak. Kurang lebih karung ini bisa muat 200 ikat ya Mas Bro. 200 ikat dikalikan 2000, teman-teman bisa hitung sendiri. Oke ya, jangan ragu-ragu lagi teman-teman untuk memulai budidaya kemangi ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman di sana. Kurang dan lebihnya saya mohon dimaafkan. Dari saya akhiri. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini hama itu dari orang bercocok tanam itu pasti akan ada hama, walaupun cuma